Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Argita, NIM 200141827, kelas PGSD 3B. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, materi dan pembelajaran IPA, dosen pengampu, Ibu Erika Fitri Wardani MPD. RPP yang saya susun adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013, mata pelajaran IPA kelas 4 dan kelas 5 SD. Baik, saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013, mata pelajaran IPA kelas 4 SD. Status pembelajaran SD Negeri 10 Kelapa, kelas 4 semester 1, tema indahnya kebersamaan, tema 1, subtema keberagaman budaya bangsaku, subtema 1, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dalam kurung mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar. 3.6. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, termasuk ke dalam taksonomi Bloom C3. Indikatornya 3.6.1 menginformasikan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, 3.6.2 menginformasikan sumber-sumber bunyi dan jenis-jenisnya, 3.6.3 menjelaskan perambatan bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran, 3.6.4 menentukan pemantulan bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran, 3.6.5 menerapkan sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. Menginformasikan, memberikan informasi tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Memberikan sumber-sumber bunyi dan jenis-jenisnya. Menjelaskan. Pertama, menguraikan perambatan bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. Menentukan. Pertama, menunjukkan sumber pemantulan bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. Menerapkan. Pertama, mempraktikkan sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. 4.6. Menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi, termasuk ke dalam taksonomi Bloom P3. Indikatornya 4.6.1 melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi, 4.6.2 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Melakukan. Pertama, mengoperasikan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Menyajikan. Pertama, menunjukkan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. C. Tujuan pembelajaran. Aspek kognitif. Pertama, dengan membaca teks dan mengamati gambar tentang sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran, siswa dapat mengetahui sifat-sifat bunyi. 2. Dengan mengamati gambar sifat-sifat bunyi, siswa dapat mengetahui keterkaitan sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran. 3. Melalui penjelasan, siswa dapat menginformasikan sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. Aspek afektif. Pertama, dengan berdiskusi, siswa dapat memahami sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. Aspek psikomotorik. Pertama, melalui percobaan, siswa dapat mengoperasikan percobaan tentang sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran. Kedua, melalui percobaan, siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Metode pembelajaran. 1. Pendekatan saintifik, metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, dan ceramah. Modelnya think pair share. Langkah-langkah model think pair share. Langkah pertama berpikir, langkah kedua berpasangan, langkah ketiga berbagi. Alat dan media pembelajaran. Alat, spidol, papan tulis, laptop, dan proyektor. Media, buku tematik, PPT, dan gambar benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber belajar. Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, Indahnya Kebersamaan, buku tematik terpadu kurikulum 2013, tema 1 kelas 4. Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, halaman 10-16. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, alokasi waktu 10 menit, deskripsi kegiatan. Pertama, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai religius. 2. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama, nilai nasionalis. 3. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran, memeriksa kerapian pakaian siswa, dan memeriksa kebersihan kelas. 4. Siswa melakukan literasi, membaca buku dengan bimbingan guru. Tahap 1. Apersepsi dan tujuan pembelajaran.
5. Guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi yang akan disampaikan. Langkah Think Pair Share tahap 1 metode ceramah dan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pernahkah kalian melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian yang dapat menghasilkan bunyi? Bagaimana benda tersebut dapat menghasilkan bunyi? 6. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Langkah Think Pair Share tahap 1. Tahap 2. Pembentukan kelompok. 7. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggota 2 orang siswa. Langkah Think Pair Share tahap 2 metode diskusi. Kegiatan inti, alokasi waktu 50 menit. Tahap 3. Langkah 1. Think, berpikir secara mandiri. Pertama, siswa mengamati gambar tentang benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Langkah 1 Think Pair Share tahap 3 mengamati atau mengobservasi. 2. Siswa mengamati dan menganalisa gambar secara cermat. Langkah 1 Think Pair Share tahap 3 mengamati atau mengobservasi metode penugasan. Misalnya, dari gambar benda-benda yang kamu amati di atas, jelaskan bagaimana benda tersebut dapat menghasilkan bunyi. 3. Siswa secara mandiri mengamati gambar tentang perambatan bunyi dan menjawab pertanyaan dari guru. Langkah 1 Think Pair Share tahap 3 mengamati atau mengobservasi dan menanya metode penugasan. Contohnya, amati gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, bagaimana proses perambatan bunyi? 4. Siswa dengan perintah guru untuk membuat suatu pertanyaan tentang perambatan bunyi. Langkah 1 Think Pair Share tahap 3 menanya metode penugasan. Buatlah satu pertanyaan tentang perambatan bunyi. Pertanyaan tersebut misalnya sebagai berikut. Bagaimana proses bunyi dapat merambat melalui benda? 5. Siswa mencari kaitan antara sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran. Langkah 1 Think Pair Share tahap 3 mencoba. Misalnya coba kalian cari informasi tentang kaitan antara sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran. 6. Siswa secara mandiri memikirkan proses perambatan dan pemantulan bunyi pada suatu benda. Langkah 1 Think Pair Share tahap 3 mencoba. Coba kalian analisis bagaimana benda dapat melakukan suatu proses perambatan dan pemantulan bunyi. Tahap 4. Langkah 2. Pair, berpasangan dengan kelompok. 7. Siswa dengan arahan guru berdiskusi dengan kelompoknya tentang sifat-sifat bunyi. Langkah 2. Think Pair Share tahap 4. Mencoba metode demonstrasi. Coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian bagaimana sifat-sifat bunyi pada suatu benda. 8. Siswa membuat mind mapping berdasarkan hasil diskusi bersama kelompoknya. Langkah 2. Think Pair Share tahap 4 mencoba. Setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian tentang sifat-sifat bunyi, coba kalian buat hasil diskusi tersebut dalam bentuk mind mapping. Tahap 5. Langkah 3. Share, berbagi dengan teman sekelas. 9. Siswa bersama kelompoknya membagikan hasil diskusinya di depan kelas dengan menggunakan mind mapping yang dibuat. Langkah 3. Think Pair Share tahap 5 mengkomunikasikan. Metode demonstrasi. Coba kalian diskusikan pada hasil kerja kelompok kalian tentang sifat-sifat bunyi menggunakan mind mapping yang telah kalian buat. Kegiatan penutup, alokasi waktu 10 menit, deskripsi kegiatan tahap 6 penutup. Pertama, siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. Langkah Think Pair Share tahap 6 penutup. 2. Siswa bersama guru merefleksikan kegiatan pembelajaran. Langkah Think Pair Share tahap 6 penutup. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Contohnya, bagaimana menghasilkan bunyi yang lebih keras dan lebih pelan. 3. Siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. Langkah Think Pair Share tahap 6 penutup. 4. Guru memberi pengayaan dan remedial. Langkah Think Pair Share tahap 6 penutup. Pertama, pengayaan. Apabila memiliki waktu, siswa dengan temannya dapat melakukan percobaan proses perambatan bunyi. Kedua, remedial. Siswa yang belum memahami sifat-sifat bunyi akan mengulang percobaan dengan pendampingan siswa yang dibantu oleh siswa yang telah menguasai konsep tersebut. 5. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Langkah Think Pair Share tahap 6 penutup. 6. Guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nilai religius. Langkah Think Pair Share tahap 6 penutup. Evaluasi. Pada evaluasi terdapat pertama soal evaluasi, kedua jenis atau teknik penilaian, ketiga penilaian pembelajaran. Pertama, soal evaluasi. Pada soal evaluasi ini ada soal pilihan ganda 5 soal dan soal isian 4 soal. 2. Jenis atau teknik penilaian. A. Penilaian sikap, teknik non-tes, instrumen lembar observasi sikap. B. Penilaian pengetahuan, kognitif, teknik tes, instrumen lembar soal. C. Penilaian keterampilan, teknik non-tes, instrumen lembar kerja siswa. 3. Penilaian pembelajaran. Pertama, penilaian sikap seperti yang saya paparkan tabelnya. Ada sangat baik, poin 4, baik, poin 3, cukup, poin 2, kurang, poin 1. Keterangannya, skor 4 diberikan apabila santun, peduli, dan tanggung jawab siswa sangat baik. Skor 3 diberikan apabila santun, peduli, dan tanggung jawab siswa baik. Skor 2 diberikan apabila santun, peduli, dan tanggung jawab siswa cukup. Skor 1 diberikan apabila santun, peduli, dan tanggung jawab siswa kurang. 2. Penilaian pengetahuan. Pertama, mengamati gambar, benar semua, poin 10. 2. Menuliskan informasi dengan lengkap, skor 10. 3. Menyelesaikan soal evaluasi, skor 5 soal, 10. Evaluasi B, skor 4 soal, 10. Jadi, skor nilai benar, evaluasi, skor A tambah skor B, dibagi 2. Penilaian keterampilan atau psikomotorik, kriterianya penerapan konsep, komunikasi, prosedur, dan strategi. Poinnya, sangat baik, baik, cukup, dan perlu pendampingan, tergantung kemampuan siswa.
Lampiran-lampiran. Pada lampiran 1, pengembangan bahan ajar. Disajikan beberapa materi pembelajaran. Lampiran 2, media pembelajaran seperti PowerPoint. Lampiran 3, lembar kerja peserta didik. Lampiran 4, instrumen penilaian. Rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013, mata pelajaran IPA kelas 5. Status pendidikan SD Negeri 10 Kelapa, kelas 5 semester 1. Tema udara bersih bagi kesehatan, tema 2. Subtema cara tubuh mengolah udara bersih, subtema 1. Pembelajaran kedua, alokasi waktu 2 kali 35 menit. A. Kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dalam kurung mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya seni yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan pada perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, termasuk ke dalam taksonomi Bloom C1. Indikator 3.2.1 menunjukkan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 3.2.2 mengidentifikasi organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 3.2.3 mencatat organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 3.2.4 membaca organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 3.2.5 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Menunjukkan. Pertama, menjaga organ pernapasan pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 2. Menanam tumbuhan untuk mengatasi adanya polusi udara agar organ pernapasan hewan dan organ pernapasan manusia terjaga. Identifikasi 1. Untuk mengetahui organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Mencatat. 1. Mengingat organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Membaca. 1. Menganalisis organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Menjelaskan. 1. Menguraikan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 3.4 Membuat model sederhana organ pernapasan manusia, termasuk ke dalam taksonomi Bloom P2. Indikator 1. Merancang model sederhana organ pernapasan manusia. 2. Membuat model sederhana pernapasan manusia. Merancang. Contohnya menyusun model sederhana organ pernapasan manusia. Membuat. Dapat melakukan model sederhana organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran aspek kognitif dengan membaca teks tentang organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, siswa dapat mengetahui organ pernapasan hewan dan manusia. 2. Dengan mengamati gambar organ pernapasan hewan, siswa dapat mengetahui organ pernapasan hewan dan fungsinya. 3. Dengan mengamati gambar organ pernapasan manusia, siswa dapat mengetahui organ pernapasan manusia dan fungsinya. Afektif. Pertama, dengan berdiskusi, siswa dapat memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Aspek psikomotorik. Pertama, dengan merancang organ pernapasan manusia, siswa dapat menyusun model sederhana organ pernapasan manusia. Kedua, dengan membuat organ pernapasan manusia, siswa dapat melakukan model sederhana organ pernapasan manusia. D. Materi pembelajaran. 1. Teks bacaan pada buku siswa tentang organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Metode pembelajaran. 1. Pendekatan saintifik. 2. Metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, dan ceramah. 3. Model think, pair, share. Langkah-langkah model think, pair, share. Langkah 1. Berpikir. Langkah 2. Berpasangan. Langkah 3. Berbagi. F. Alat dan media pembelajaran. Alat, spidol, papan tulis, laptop, dan proyektor. Media, buku tematik, PPT, dan gambar-gambar organ pernapasan. G. Sumber belajar. Indonesia, Kementerian dan Kebudayaan 2017, Udara Bersih bagi Kesehatan, buku tematik terpadu kurikulum 2013, tema 2 kelas 5, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, halaman 4-18. H. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Alokasi waktu 10 menit. Deskripsi kegiatan. Pertama, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, nilai religius. 2. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama, nilai nasionalis. 3. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran, memeriksa kerapian pakaian siswa, dan memeriksa kerapian kelas. 4. Siswa melakukan literasi, membaca buku dengan bimbingan guru. Tahap 1. Apersepsi dan tujuan pembelajaran. 5. Guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan yang relevan dengan materi yang akan disampaikan. Langkah think, pair, share. Tahap 1. Metode ceramah dan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang kalian ketahui tentang organ pernapasan hewan dan manusia? Pernahkah kalian melihat organ pernapasan hewan dan manusia? 6. Guru menginformasi tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Langkah think, pair, share. Tahap 1. Tahap 2. Pembentukan kelompok. 7. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggota 2 orang siswa. Langkah think, pair, share. Tahap 2. Metode diskusi. Kegiatan inti, alokasi waktu 50 menit.
Deskripsi kegiatan tahap 3 langkah 1 Ting berpikir secara mandiri. 1. Siswa mengamati gambar tentang organ pernapasan hewan. Langkah 1 Ting Perser tahap 3 mengamati atau mengobservasi. 2. Siswa mengamati dan menganalisa gambar secara cermat. Langkah 1 Ting Perser tahap 3 mengamati atau mengobservasi metode penugasan. Contohnya, dari gambar yang kamu amati di atas, coba kamu jelaskan fungsi dari setiap organ pernapasan hewan tersebut. 3. Siswa secara mandiri mengamati gambar tentang organ pernapasan manusia dan menjawab pertanyaan dari guru. Langkah 1 Ting Perser tahap 3 mengamati atau mengobservasi dan menanya metode penugasan. Contohnya, amati gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut tuliskan keterangan dari setiap organ pernapasan manusia. 4. Siswa dengan perintah guru untuk membuat suatu pertanyaan tentang organ pernapasan hewan dan manusia. Langkah 1 Ting Perser tahap 3 menanya metode penugasan. Contohnya, buatlah satu pertanyaan tentang organ pernapasan hewan dan manusia. Pertanyaan tersebut misalnya, bagaimana proses terjadinya organ pernapasan hewan dan manusia? 5. Siswa mencari informasi tentang perbedaan organ pernapasan cacing tanah dengan ikan. Langkah 1 Ting Perser tahap 3 mencoba. Contohnya, coba kalian cari informasi dari buku tentang perbedaan organ pernapasan pada cacing tanah dengan ikan. 6. Siswa secara mandiri memikirkan proses terjadinya pernapasan pada hewan. Langkah 1 Ting Perser tahap 3 mencoba. Coba kalian analisis bagaimana cara kerja organ pernapasan pada kuda. Tahap 4 Langkah 2 Pair berpasangan dengan kelompok 7. Siswa dengan arahan guru berdiskusi bersama kelompoknya tentang proses terjadinya pernapasan pada manusia. Langkah 2 Tim Perser tahap 4 Menalar metode demonstrasi. Contohnya, coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian bagaimana cara kerja organ pernapasan pada manusia. 8. Siswa membuat mind mapping berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Langkah 2 Tim Perser tahap 4 mencoba. Setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian tentang proses terjadinya pernapasan pada manusia, coba kalian buat hasil diskusi tersebut dalam bentuk mind mapping. Tahap 5 Langkah 3 Share berbagi dengan teman sekelas. 9. Siswa bersama kelompoknya membagikan hasil diskusinya di depan kelas dengan menggunakan mind mapping yang dibuat. Langkah 3 Ting Perser tahap 5 mengkomunikasikan metode demonstrasi. Kegiatan penutup alokasi waktu 10 menit. Deskripsi kegiatan tahap 6 penutup. 1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. Langkah Ting Perser tahap 6 penutup. 2. Siswa bersama guru merefleksikan kegiatan pembelajaran. Langkah Ting Perser tahap 6 penutup. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Contohnya sebagai berikut. Jelaskan bagaimana sistem pernapasan hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan hewan dan manusia. 3. Siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. Langkah Ting Perser tahap 6 penutup. Misalnya seperti yang sudah saya paparkan. 4. Guru memberi pengayaan dan remedial. Langkah Ting Perser tahap 6 penutup. Pengayaan. Apabila memiliki waktu, siswa dengan temannya dapat melakukan merancang model sederhana organ pernapasan manusia. Remedial. Siswa yang belum memahami sistem organ hewan dan manusia akan mengulang merancang model sederhana organ pernapasan hewan dan manusia. 5. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Langkah Ting Perser tahap 6 penutup. 6. Guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nilai religius. Langkah Ting Perser tahap 6 penutup. Evaluasi. Pada evaluasi ini terdapat pertama soal evaluasi, kedua jenis atau teknik penilaian, ketiga penilaian pembelajaran. 1. Soal evaluasi. Pada soal evaluasi bagian A pilihan ganda, bagian B isian. Pilihan ganda 5 soal, isian 5 soal. 2. Jenis atau teknik penilaian. A. Penilaian sikap, teknik non-tes, instrumen lembar observasi sikap. B. Penilaian pengetahuan kognitif, teknik tes, instrumen lembar soal. C. Penilaian keterampilan, teknik non-tes, instrumen lembar kerja siswa. 3. Penilaian pembelajaran. A. Penilaian sikap. Terdapat lembar observasi sikap. Poin sangat baik 4, baik 3, cukup 2, kurang 1. Keterangan. Skor 4 diberikan apabila santun, peduli dan tanggung jawab siswa sangat baik. Skor 6. Skor 3 diberikan apabila santun, peduli dan tanggung jawab siswa baik. Skor 2 diberikan apabila santun, peduli dan tanggung jawab siswa cukup. Skor 1 diberikan apabila santun, peduli dan tanggung jawab siswa kurang. B. Penilaian pengetahuan. 1. Mengamati gambar, benar semua, 2 kali 5, 10. Menuliskan informasi secara lengkap. Skor 10. Menyelesaikan soal evaluasi tentang evaluasi A. Skor 1 soal 2, skor 5 soal, 2 kali 5, 10. Evaluasi B. Skor 1 soal 2, skor 5 soal 2 kali 5, 10. Jadi skor nilai benar evaluasi sama dengan skor A tambah skor B dibagi 2. Penilaian keterampilan, kriterianya penerapan konsep, komunikasi, prosedur, dan strategi. Poinnya sangat baik, baik, cukup, dan perlu pendampingan. Tergantung kepada kemampuan siswa. Lampiran 1, pengembangan bahan ajar. Lampiran 2, media pembelajaran. Lampiran 3, lembar kerja peserta didik. Lampiran 4, instrumen penilaian. Cukup sekian penjelasan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 mata pelajaran IPA kelas 4 dan kelas 5 SD. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.